Selamat datang di Lorong Gaib, kanal yang membongkar kisah-kisah paling kelam dari penjuru Nusantara. Di sini, kita tidak hanya menceritakan, tapi menyusuri, menyelami dan merasakan langsung napas dari dunia tak kasat mata. Dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika dunia tempat kepercayaan lama, ritual gelap, dan entitas misterius bersatu dalam sunyi. Kita akan membuka lembaran kisah dari sebuah tempat yang tampak biasa, sebuah hotel di pusat kota Surabaya. Di balik keramaian, di balik senyum para resepsionis, dan hiruk-pikuk tamu yang datang dan pergi, tersimpan sebuah tragedi yang mengundang tanya. Seorang pekerja hotel ditemukan tewas secara misterius di kamar kosong yang seharusnya tidak berpenghuni. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mengapa CCTV menunjukkan gerakan aneh sebelum kejadian? Dan siapa sosok wanita berbaju merah yang terlihat berdiri lama, menatap ke arah kamar korban? Tak hanya berhenti di situ. Dalam penelusuran kami, muncul kabar bahwa hotel ini pernah menjadi tempat ritual pemanggilan kekayaan cepat praktik pesugihan yang dilakukan secara terselubung. Bertahun-tahun lalu, saat pembangunan hotel belum rampung, ada desas-desus tentang tumbal, tentang kontrak dengan kekuatan tak terlihat, dan tentang penghuni lama yang tidak ingin diganggu. Benarkah kematian itu hanyalah kecelakaan kerja biasa? Atau ada kekuatan gaib yang mulai menuntut balas? Malam ini, Lorong Gaib akan membawa kalian masuk ke dalam sisi tergelap dari dunia perhotelan, tempat istirahat yang dayam-dayam menyimpan kutukan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan diri Anda. Karena sekali masuk ke Lorong Gaib, tidak semua bisa kembali dengan jiwa yang sama. Malam itu, angin Surabaya berhembus pelan, seperti membawa bisikan dari masa lalu. Jalanan kota tampak biasa, lampu kendaraan berseliweran, orang-orang berlalu lalang dengan urusannya masing-masing. Tapi, siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan ini berdiri sebuah bangunan yang menyimpan lebih dari sekadar cerita. Bukan gedung tua berdebu, bukan pula rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya, tapi sebuah hotel masih beroperasi dan masih menerima tamu hingga hari ini. Hotel ini tidak memiliki nama besar seperti jaringan internasional, tapi cukup populer di kalangan pelancong lokal. Letaknya strategis, berada di kawasan bisnis yang sibuk, hanya beberapa ratus meter dari terminal utama dan pusat perbelanjaan. Bangunannya modern, 5 lantai, dengan desain minimalis kekinian. Tapi justru disitulah letak jebakannya karena penampilan luar seringkali menyembunyikan isi terdalam yang sebenarnya. Sebagian warga sekitar menyebutnya sebagai hotel sunyi, bukan karena sepi pengunjung, tapi karena terlalu tenang, terlalu hening, bahkan saat penuh tamu. Ada yang bilang, lorong hotel itu memiliki suara sendiri. Kalau kau berjalan sendirian, tengah malam, kau akan mendengar langkah kaki mengikuti meskipun kau tahu tak ada siapapun di belakangmu. Dan di lantai 3, lampu kamar nomor 308 kadang menyala sendiri. Bahkan saat tidak ada tamu yang menginap di sana. Yang menarik, tidak ada informasi jelas tentang sejarah pembangunan hotel ini. Tidak ada berita pembukaan besar-besaran, tidak ada dokumentasi proses pembangunannya, dan yang paling aneh, tidak ada satupun warga sekitar yang tahu siapa pemilik asli hotel tersebut. Yang mereka tahu, pada tahun 2004, tiba-tiba tanah kosong yang tadinya dikenal sebagai bekas pabrik keramik tua itu berubah menjadi bangunan megah. Dalam waktu singkat, terlalu cepat untuk ukuran normal. Beberapa warga tua yang tinggal tak jauh dari lokasi mengaku sempat melihat aktivitas aneh saat hotel sedang dibangun. Suara gamelan terdengar dari dalam area konstruksi, padahal pekerja hanya beberapa orang. Malam-malam tertentu, ada truk besar yang datang tanpa suara, mengangkut sesuatu yang tertutup terpal. Dan di hari-hari tertentu, aroma kemenyan tercium dari balik pagar besi, aroma yang menyatu dengan hawa panas khas kota Surabaya. Tak hanya itu, ada kisah yang cukup mengganggu. Konon, saat proses pembangunan berlangsung, salah satu tukang bangunan jatuh dari lantai atas dan tewas seketika. Tapi anehnya, berita itu tidak pernah masuk ke media manapun. Jenazahnya tidak pernah dipulangkan, dan keluarganya tiba-tiba pindah, entah kemana. Seolah ditelan diam, seorang mantan staf keamanan pernah bercerita dalam nada pelan dan penuh beban bahwa bangunan hotel itu tidak berdiri di atas tanah biasa. Ada bekas sumur tua yang sengaja tidak ditutup, bukan karena terlupa, tapi karena, katanya, yang ada di dalamnya belum selesai bekerja. Kata-kata itu, sampai sekarang, masih membuat bulu kuduk saya merinding saat mengingatnya. Saat ini, hotel tersebut masih aktif. Para tamu check-in, seperti biasa, staf resepsionis tersenyum ramah. Housekeeping berlalu lalang membawa troli linen. Tidak ada yang aneh di permukaan. Tapi jika kau bertanya lebih dalam, kau akan mulai mendengar
Suara-suara yang tak ingin keluar ke publik. Suara dari para karyawan yang enggan menyebutkan nama mereka, tapi menyimpan kisah-kisah yang tak bisa dicerna akal. Seorang pegawai housekeeping bercerita bahwa ada kamar tertentu yang tidak pernah bisa dibersihkan sendiri. Setiap kali dia masuk, dia merasa seperti diawasi. Lantai terasa berat, udara menjadi pekat. Bahkan, pernah suatu malam, dia menemukan bantal dengan bekas kepala menekuk. Padahal kamar itu sudah dikosongkan selama 2 hari. Tidak ada jejak masuk, tidak ada kartu akses yang digunakan. Tapi bantalnya hangat, seperti baru saja ditinggalkan. Salah. Satu kisah paling mengganggu datang dari karyawan shift malam. Dia bertugas sebagai petugas keamanan. Malam itu, dia mendapat laporan ada suara keributan dari kamar ke-212. Ketika ia mengecek, pintu kamar terkunci dan tidak ada respons dari dalam. Tapi dari lubang kecil di pintu, dia bisa melihat bayangan seseorang berdiri membelakangi pintu. Diam, tidak bergerak. Saat pintu akhirnya berhasil dibuka dengan kunci cadangan, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan, tempat tidur masih rapi. Hal-hal seperti itu tidak terjadi 1 atau 2 kali. Dan anehnya, selalu terjadi pada karyawan yang baru. Seolah mereka ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini. Dan hanya mereka yang kuat hati dan tutup mata yang bisa bertahan lama bekerja di sana. Ada yang bilang, bangunan hotel ini adalah kulit tampilan luar yang menutupi ritual lama. Ritual yang berkaitan dengan pesugihan. Bahwa tempat ini bukan sekadar penginapan, tapi persembahan. Bahwa setiap kamar adalah wadah. Dan setiap kejadian, adalah sinyal bahwa mereka masih diberi makan. Kematian seorang pekerja hotel yang baru-baru ini terjadi. Mungkin hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah peringatan bahwa tidak semua tempat bisa ditinggali dengan bebas. Tidak semua ruangan bisa dimasuki dengan sembarang niat. Dan tidak semua pekerjaan bisa ditinggalkan begitu saja tanpa bayangan yang ikut pulang. Karena di tempat ini, di hotel yang berdiri tenang di tengah kota Surabaya, ada lorong yang tidak bisa dilihat mata biasa. Lorong gaib yang sekali kau melangkah ke dalamnya, kau tidak lagi sendirian. Malam itu, tanggal 17 Mei, suhu kota Surabaya masih tinggi meski waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Seorang pekerja hotel, pria berusia 27 tahun bernama Bayu, dijadwalkan bertugas shift malam sebagai housekeeping cadangan. Bukan hari pertamanya bekerja, tapi baru sekitar 2 minggu ia bergabung di hotel ini. Masih termisek anak baru yang belum banyak tahu soal peraturan tak tertulis di tempat itu. Bayu dikenal sebagai sosok yang rajin, kalem, dan tidak banyak bicara. Menurut keterangan rekannya, ia jarang mengeluh. Malam itu, supervisor memberinya tugas tambahan, membersihkan kamar 317 yang baru saja selesai digunakan oleh tamu check-out Sortodi. Kamar itu terletak di ujung lorong lantai 3, sebuah lorong yang katanya jarang dilewati. Biasanya kamar itu nggak dikasih ke tamu sembarangan, kata seorang petugas resepsionis yang enggan disebut namanya. Tapi waktu itu, entah kenapa, sistem booking auto izin masukin ke kamar ke-317 nggak sempat diganti. Sekitar jam 23:35, Bayu terlihat di CCTV mendorong troli linan menuju lift. Ia masuk ke lantai 3 tanpa hal aneh. Tapi setelah itu tidak pernah kembali. Pukul 00,1 salah satu rekan housekeeping menyadari Bayu belum kembali ke ruang staf. Dikiranya sedang menyelesaikan kamar yang cukup kotor. Tapi pukul 1 dini hari, telepon dari lantai 3 berbunyi di meja resepsionis. Suara berat dan serak hanya berkata, Tolong kamar 317. Kemudian klik telepon mati. Resepsionis segera menghubungi petugas keamanan. Mereka naik ke atas, dan saat tiba di depan kamar 317, suasana terasa aneh. Lampu lorong berkedip pelan, udara mendadak lembab. Mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ketika mencoba membuka dengan master key, terkunci dari dalam. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya teknisi dipanggil untuk membuka paksa. Saat pintu terbuka, semua yang masuk ke kamar itu akan mengingat apa yang mereka lihat selamanya. Bayu ditemukan dalam posisi duduk bersandar di sudut kamar, wajahnya menghadap ke arah jendela yang tertutup tirai. Kedua matanya terbuka lebar, menatap kosong, dan mulutnya sedikit menganga seolah sedang berteriak dalam diam. Tangannya menempel erat di lantai, seperti mencengkeram sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Di dalam kamar, tidak ditemukan tanda kekerasan. Tidak ada luka, tidak ada memar, tidak ada darah. Tapi tubuh Bayu dingin dan kaku. Dokter menyatakan ia telah meninggal dunia beberapa jam sebelumnya. Tepatnya antara jam 23:45 sampai 00,15. Namun yang membuat kasus ini menjadi ganjil adalah fakta bahwa tidak ada satupun CCTV yang menangkap
Bayu keluar dari kamar. Troli linennya masih ada di dalam. Ponsel Bayu ada di lantai dekat tempat tidur. Dan telepon kamar tidak terhubung dengan line luar. Kabelnya sudah dilepas sejak 2 hari sebelumnya karena sedang diperbaiki. Lalu, siapa yang menelepon ke resepsionis pada pukul 1 dini hari? Siapa yang minta tolong? Dari kamar yang terkunci dari dalam. Beberapa jam setelah tubuh Bayu ditemukan, datang seorang perempuan paruh baya. Ia mengaku sebagai bibi korban. Dengan suara pelan, matanya sembab, ia mengatakan bahwa Bayu sempat meneleponnya sebelum naik ke lantai 3. Ia berkata, "Bu, doain. Ya, aku mau masuk kamar yang tadi aku dengar suara orang nangis, tapi katanya kosong. Tapi aku disuruh bersihin." Kalimat itu adalah komunikasi terakhir mereka. Keesokan harinya, jenazah Bayu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Namun hasilnya menyatakan bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Tidak ada kerusakan organ, tidak ada zat berbahaya dalam tubuhnya. Tapi detak jantungnya berhenti begitu saja. Seorang perawat rumah sakit secara tak sengaja melihat kondisi jenazah Bayu saat dimandikan. Ia berbisik kepada petugas pemulasaran, kenapa lehernya seperti ada bekas tangan, seperti dicekik, tapi nggak ada lebamnya. Hal itu tidak masuk laporan resmi. Tapi desas-desus mulai menyebar, terutama setelah ada 3 pekerja lain yang mengundurkan diri secara mendadak dalam waktu seminggu setelah kejadian. Salah satunya, seorang cleaning service, mengalami gangguan tidur berat. Ia terus bermimpi berada di kamar 317, duduk diam dalam gelap, dengan seseorang membisikkan kata-kata tak dikenal di telinganya. Ada pula petugas keamanan yang mengatakan bahwa malam sebelum kejadian, ia melihat bayangan putih melintas cepat dari lorong lantai 3 ke arah kamar ke-317, tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Ia mendiamkan kejadian itu, sampai Bayu ditemukan tewas. Sejak kejadian tersebut, kamar 317 ditutup sementara. Tapi beberapa karyawan bersumpah bahwa mereka masih melihat lampunya menyala pada jam-jam ganjil, terutama sekitar pukul 1 dini hari. Dan suara telepon yang berdering, padahal sudah dilepas kabelnya. Manajemen hotel menolak memberikan komentar resmi. Mereka hanya menyatakan bahwa kasus kematian ini adalah tragedi. Dan semua proses telah dilakukan sesuai prosedur. Tapi tidak sedikit dari karyawan lama yang memilih tidak pernah lagi naik ke lantai 3 sendirian. Yang lebih mengejutkan, beberapa minggu kemudian, salah satu tamu hotel yang tidak mengetahui kasus Bayu mengajukan komplain. Ia menginap di kamar 315, bersebelahan dengan kamar kejadian. Dalam laporannya, ia mengatakan, "Saya tidak bisa tidur karena dari kamar sebelah, saya dengar orang menangis. Tangis pria, lama. Tapi ketika saya laporkan ke staf, mereka bilang kamar itu kosong. Malam berganti, waktu terus berjalan. Tapi kamar itu tetap ada." Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi dengan Bayu, tapi apa yang ia lihat sebelum jantungnya berhenti berdetak. Apa yang membuat wajahnya membeku dalam ketakutan. Dan siapa sebenarnya yang tinggal di kamar 317? Karena di dunia ini, tidak semua kematian disebabkan oleh penyakit. Tidak semua tragedi bisa dijelaskan oleh ilmu forensik. Dan tidak semua panggilan minta tolong datang dari manusia. Selamat datang di lorong gaib. Kita belum selesai. Sebelum tragedi itu terjadi, sebelum tubuh Bayu ditemukan dalam posisi membeku di sudut kamar 317, ada sejumlah peristiwa aneh, ganjil, yang terlupakan oleh akal sehat. Seolah semesta telah memberikan sinyal peringatan samar bahwa sesuatu akan terjadi. Bahwa ada yang terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil. Semua dimulai 2 hari sebelum kejadian. Salah satu rekan Bayu, sebut saja namanya Rudi, menceritakan bahwa Bayu sempat bercerita soal suara-suara aneh yang ia dengar saat membersihkan lantai 3. Suara itu bukan suara manusia biasa. Kadang terdengar seperti isak tangis perempuan, kadang seperti orang tertawa pelan di ujung lorong yang kosong. Tapi saat ia menoleh, lorong itu selalu gelap. Tak ada satupun orang yang berdiri di sana. "Gue kira itu suara tamu mabuk," kata Bayu waktu itu sambil tertawa kecil. "Tapi kok pas gue cek semua kamar kosong." Tawa itu terasa canggung, seperti bukan dari orang yang benar-benar menganggap ringan apa yang ia alami. Dan malam itu, Bayu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Satu malam sebelum kematiannya, CCTV mencatat gerakan yang tidak biasa. Tepat jam 0:47, kamera menangkap Bayu berdiri di depan lift lantai 3. Tapi yang aneh, ia tidak menekan tombol. Ia hanya berdiri, menatap kosong ke arah pintu lift selama 4 menit. Tidak bergerak, tidak membuka troli linen, tidak ponsel. Lalu tiba-tiba, ia menoleh ke arah lorong kanan arah menuju kamar 317 dan perlahan mendorong troli ke sana. Dalam gerakan lambat,
seolah seseorang memanggilnya. Atau sesuatu. Dalam rekaman itu, di detik terakhir sebelum kamera kehilangan pandangan, terlihat pantulan samar di kaca jendela lorong. Bentuknya menyerupai sosok berambut panjang, berdiri di belakang Bayu, tapi saat teknisi mencoba memperbesar gambarnya, visual itu menghilang dalam kabut piksel. Sehari sebelumnya, salah satu petugas lift juga sempat menyapa Bayu, "Mas, kok mukanya pucat, sakit?" Bayu hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan lirih, "Tadi malam saya mimpi, Bu. Saya ngelap kaca kamar. Tapi yang saya lihat di cermin, bukan saya." Ucapan itu dianggap gurauan. Sampai akhirnya semua berubah jadi kenyataan. Ada pula kejadian ganjil di kamar 317 sendiri. 3 hari sebelum kematian Bayu, seorang tamu dari luar kota menginap di kamar itu. Tapi hanya bertahan semalam. Pagi-pagi sekali, ia check out dengan wajah panik. Ia tidak menjelaskan banyak, hanya berpesan pada resepsionis, "Kalau bisa, jangan sewakan kamar itu lagi. Saya mendengar suara orang berbisik dari balik dinding. Dan malam tadi, seseorang duduk di ujung tempat tidur saya." Hotel mencatat keluhan itu, tapi tidak menindaklanjuti. Karena lagi-lagi kamar itu dianggap hanya angker sedikit. Sesuatu yang sudah biasa dalam dunia perhotelan lama. Tapi setelah kejadian Bayu, semua cerita itu berubah makna. Salah satu momen paling menyeramkan diceritakan oleh petugas keamanan yang sedang bertugas malam saat Bayu menghilang. Ia bercerita bahwa sekitar pukul 12 malam, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong CCTV. Bayangan itu seperti mengendap, menempel di dinding, bergerak tidak seperti manusia. Ia mengira itu maling, dan langsung naik ke atas. Tapi saat sampai di lantai 3, ia hanya mendapati suasana sunyi. Lorong gelap, dan udara terasa dingin seperti pendingin ruangan bocor. Tapi yang bikin saya nggak bisa lupa, waktu saya berdiri di ujung lorong, saya dengar ada suara kaki. Suara kaki tanpa alas, pelan mendekat, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Ia mundur perlahan, menekan senter, dan tidak melihat satupun manusia. Tapi tiba-tiba handy-talkie yang ia bawa menyala sendiri. Dan dari speaker Naya, terdengar suara perempuan berbisik. Dia sudah diambil. Setelah kejadian itu, petugas tersebut tidak pernah lagi naik ke lantai 3 sendirian. Ia mengaku sering bermimpi berdiri di depan pintu kamar 317, memegang kunci, dan suara dari dalam berkata, "Bukalah, aku sudah lama menunggu." Kejadian-kejadian aneh lainnya datang dari alat pembersih kamar. Sehari sebelum kejadian, vacuum cleaner yang digunakan Bayu sempat menyala sendiri di ruang penyimpanan. Tidak terhubung ke listrik. Dan dari lubang pembuangan udaranya, keluar aroma menyengat seperti kembang 7 rupa yang basi. Salah satu rekan kerja Bayu, seorang wanita bernama Lita, juga pernah mendengar suara panggilan dari kamar ke-317 Lit. "Tolong ambilin sabun ya." Tapi saat ia masuk, kamar itu kosong. Ia hanya menemukan kaca kamar mandi yang dipenuhi embun, dengan tulisan jari di permukaan cerminnya, "Bukan giliranmu." Pihak hotel saat itu menganggapnya sebagai lelucon iseng karyawan. Tapi Lita yakin tidak ada siapapun yang masuk ke kamar itu setelah dia. Kunci kamar tidak pernah digunakan oleh siapapun sepanjang hari. Semua kejanggalan itu terakumulasi menjadi satu rangkaian peringatan yang sayangnya tidak dipahami tepat waktu, dan akhirnya Bayu menjadi bagian dari cerita itu. Bukan lagi sebagai saksi, tapi sebagai korban. Korban dari sesuatu yang tidak terlihat. Korban dari panggilan halus yang tidak bisa dilawan. Korban dari lorong yang tidak semua orang bisa lalui dengan selamat. Keanehan demi keanehan sebelum kematian Bayu menunjukkan satu hal, ada entitas yang sedang bermain, bukan kebetulan. Bukan mimpi buruk, tapi rangkaian pesan yang sayangnya hanya bisa dimengerti setelah semuanya terlambat. Siapakah sosok wanita berambut panjang itu? Mengapa kamar 317 September Letih hidup? Dan apa sebenarnya yang membuat Bayu masuk dan tidak pernah keluar? Jawaban mungkin belum jelas, tapi satu hal pasti. Apapun yang memanggil Bayu malam itu, kini masih ada. Dan mungkin sedang mencari korban berikutnya. Ada satu hal yang tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pihak manajemen hotel. Tapi semua karyawan tahu, semua resepsionis tahu, semua petugas keamanan dan housekeeping pun tahu bahwa di hotel itu, lantai 3 bukan sekadar lantai biasa. Lantai itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Sesuatu yang tidak berbicara, tapi menatap. Lantai begitulah para staf menjulukinya. Di pagi hari, semuanya tampak biasa. Kamar-kamar terlihat seperti kamar hotel pada umumnya, bersih, rapi dan terang. Tapi saat malam turun, suasananya berubah drastis. Bukan karena lampunya redup,
tapi karena auranya berat. Beberapa karyawan menggambarkan rasanya seperti masuk ruangan penuh asap, meski tidak ada yang terbakar. Disinilah kamar 317 berada. Kamar tempat Bayu ditemukan meninggal dunia. Tapi bukan hanya kamar itu yang menyimpan misteri. Ada 4 kamar lain yang punya sejarah serupa 303, 309, 312, dan ke-318, kelimanya seringkali kosong. Bukan karena tidak laku, tapi karena sengaja tidak ditawarkan ke tamu biasa. Dalam sistem reservasi, kamar-kamar itu terkunci, hanya bisa dibuka oleh supervisor tertentu, dan bahkan mereka pun tidak ingin berurusan terlalu sering dengan ruangan-ruangan itu. Mari kita mulai dari kamar 303. Menurut cerita salah satu mantan karyawan, dulu pernah ada tamu menginap sendirian di kamar ini. Seorang pria berumur sekitar 50-an, tapi malam harinya, ia ditemukan berdiri di koridor, telanjang kaki, dengan wajah kosong. Saat ditanya petugas keamanan, ia hanya menjawab, "Saya nggak bisa tidur." Karena suara ketukan dari dalam lemari tidak berhenti, lemari di kamar itu kemudian diperiksa. Tidak ditemukan apapun. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, lemari tersebut selalu terbuka sendiri. Setiap kali kamar dibersihkan, beberapa kali. Bahkan ditemukan bekas tangan kecil seperti anak-anak di dinding bagian dalam lemari. Berlanjut ke kamar ke-309. Kamar ini terkenal dengan cerminnya. Banyak staf yang enggan masuk untuk bersih-bersih. Karena katanya, cermin kamar mandi di sana tidak pernah memantulkan bayangan dengan benar. Kadang bayangan datang terlambat, kadang memperlihatkan sesuatu yang tidak ada. Ada satu kejadian di mana seorang cleaning service melihat dirinya berdiri di cermin, tapi versi cerminnya tersenyum sinis, meski ia sendiri tidak sedang tersenyum. Lalu ada kamar ke-312. Kamar ini dikenal dengan julukan kamar pengantin. Konon pernah ada pasangan muda yang menginap di sana untuk bulan madu, tapi di malam pertama, sang istri mengaku melihat sosok perempuan bergaun merah duduk di meja rias saat suaminya menyalakan lampu. Sosok itu menghilang. Mereka langsung check out keesokan paginya. Dan sejak saat itu, beberapa tamu lain yang menginap di sana selalu melapor terbangun tengah malam karena mendengar suara wanita menangis di balik dinding. Dan terakhir, kamar ke-318. Kamar ini punya aura yang lebih menyeramkan dari yang lain. Bahkan supervisor housekeeping pernah berkata, kalau harus pilih bersihin 10 kamar di lantai 5 atau 1 kamar ini, saya pilih yang 10. Salah satu kejadian paling mengerikan adalah saat seorang petugas cleaning service masuk ke kamar ini untuk memeriksa kebersihan. Ia mengaku melihat ada bekas telapak kaki basah naik ke langit-langit, seolah seseorang berjalan terbalik. Tapi tidak ada air, tidak ada sumber basah, hanya bekasnya saja, dan mengarah langsung ke ventilasi atas yang sempit. Ada pula jejak mistis di lorong lantai 3. Banyak petugas shift malam mengaku mendengar suara langkah kaki tanpa bayangan, kadang terdengar dari ujung lorong, lalu menghilang begitu saja. Ada yang mencoba merekamnya, tapi saat diputar ulang, hanya terdengar napas berat dan denting gamelan dari kejauhan. Hal lain yang sering terjadi adalah lampu. Lorong berkedip antara pukul 2 hingga 03.00 dini hari. Selalu di titik yang sama dekat kamar ke-317, lampu sudah diganti beberapa kali. Instalasi listrik sudah dicek. Tapi masalahnya tetap berulang, hingga akhirnya dibiarkan begitu saja. Beberapa karyawan lama meyakini bahwa lantai 3 pernah menjadi tempat ritual pemagaran gaib saat hotel ini dibangun. Bahwa ruangan-ruangan tertentu disediakan sebagai wadah, tempat tinggal makhluk tak kasat mata yang disiapkan sejak awal pembangunan. Tidak semua orang percaya, tapi mereka yang bekerja cukup lama di sana belajar untuk tidak menantang, tidak bertanya, dan tidak sembarangan masuk. Salah satu mantan petugas keamanan, Pak Darso, bercerita bahwa dulu pernah ada kejadian unik. Seorang tamu mabuk mencoba mengetuk semua kamar di lantai 3 sambil tertawa keras. Iseng, katanya. Tapi setelah ia pulang ke Jakarta, ia dikabarkan mengalami gangguan kejiwaan. Ia tidak bisa berbicara. Setiap malam menggaruk-garuk tembok sambil berkata, "Aku cuma main ketuk. Kenapa dia buka pintunya?" Cerita-cerita ini hanya segelintir dari banyaknya kejanggalan di lantai 3. Jejak mistisnya nyata bagi yang pernah merasakannya. Dan hingga hari ini, lantai 3 tetap beroperasi. Tetap menyambut tamu baru meski banyak karyawan yang berharap kamar-kamar itu dibiarkan kosong. Karena sekali kamu salah langkah, sekali kamu berdiri terlalu lama di depan salah satu pintu, dan sekali kamu menjawab suara ketukan dari dalam lemari, kau tidak lagi sendiri. Jejak mistis itu tidak pernah hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu siapa yang datang dengan hati kosong, untuk kemudian diisi dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikeluarkan. Selamat datang di lantai 3. Selamat datang di lorong yang hanya bisa keluar jika kau tidak dipanggil masuk.
Sebelum tragedi Bayu terjadi, sebelum lantai 3 menjadi bahan pembicaraan di kalangan staf, sudah banyak cerita-cerita dari mereka yang pernah bermalam dan dari mereka yang bekerja diam-diam berdampingan dengan sesuatu yang tak terlihat. Cerita-cerita ini tidak tertulis dalam laporan, tidak masuk ke buku aduan tamu, tapi mereka hidup disampaikan dari mulut ke mulut, dari malam ke malam. Cerita yang hanya keluar jika kau bertanya dengan hati terbuka dan siap mendengar kebenaran yang tidak masuk akal. Sebut saja seorang tamu bernama Pak Gunawan, seorang pengusaha dari Jakarta yang sering ke Surabaya untuk urusan bisnis. Ia sudah 3 kali menginap di hotel ini karena lokasinya yang strategis. Tapi setelah kunjungan keempat, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Malam itu, ia ditempatkan di kamar 309, sekitar jam 2:15. Ia terbangun oleh suara aneh dari kamar mandi. Suara air menetes. Ia berpikir keran mungkin bocor. Tapi saat masuk ke kamar mandi, ia menemukan cermin penuh embun, seolah ada yang mandi air panas barusan. Padahal ia belum menyentuh air sedikit pun. Dan di tengah embun itu, ada goresan samar. Seperti tulisan jari yang menulis, "Lihat belakangmu." Pak Gunawan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tubuhnya mendadak dingin. Dan dari pantulan cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang pintu. Hanya sebentar, lalu menghilang. Ia langsung mengemasi barang dan check out dini hari itu juga tanpa menunggu sarapan. Ia hanya berkata kepada resepsionis, "Kamar kalian terlalu ramai untuk orang yang ingin tidur sendiri." Cerita lain datang dari seorang perempuan muda, Dina, yang bekerja sebagai petugas resepsionis malam. Ia dikenal ramah dan pemberani. Tapi sejak kejadian itu, ia memutuskan pindah pekerjaan dan tidak pernah lagi menyentuh dunia perhotelan. Kejadiannya bermula dari panggilan telepon jam 1:43 malam. Berasal dari kamar ke-312 Sot Diongkot. Terdengar suara lirih seorang perempuan. "Tolong, dia nggak mau pergi." Dina segera menghubungi keamanan. Tapi saat dicek, kamar 312 kosong. Tidak ada tamu check-in hari itu. Lebih dari itu, telepon kamar 312 belum aktif karena baru saja diperbaiki dan masih dalam proses pengecekan. Dina mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya gangguan teknis. Tapi malam-malam berikutnya, dia terus didatangi mimpi yang sama. Ia berdiri di lorong hotel. Semua kamar terbuka. Dan dari tiap pintu, tangan-tangan pucat terjulur keluar, memanggil namanya, pelan-pelan. 3 hari setelah mimpi terakhirnya, ia pamit baik-baik dan mengundurkan diri. Tidak pernah kembali. Ada pula kisah dari seorang petugas room service bernama Iwan. Ia punya pengalaman yang sangat spesifik. Suatu malam, ia diminta mengantar air mineral ke kamar ke-318 Sot Menggatuk. Tidak ada jawaban, tapi pintunya terbuka sendiri. Perlahan, ia mengintip, kamar gelap, tapi terdengar suara napas berat dari dalam. Saat ia melangkah masuk, tiba-tiba semua lampu menyala sendiri, dan AC menyembur kuat. Lalu ia melihat kursi di dekat jendela, berputar sendiri. Di situ, ada sesuatu yang menyeringai ke arahnya tanpa mata, tanpa wajah, hanya hitam kosong. Iwan menjatuhkan nampan dan lari turun tanpa menoleh. Setelah kejadian itu, setiap kali melewati kamar 318, ia merasakan sesak, seolah tubuhnya menolak untuk mendekat. Akhirnya ia dipindahkan ke shift pagi. Permintaannya dikabulkan tanpa pertanyaan lain lagi dengan Bu Siti, cleaning service senior. Ia sudah bekerja di hotel itu sejak tahun pertama berdiri. Menurutnya, dulu semua tampak baik-baik saja. Tapi sejak 1 tahun terakhir, banyak anak baru tidak tahan lebih dari 3 bulan. Mereka selalu mengeluh soal kamar dingin meski AC mati. Suara-suara dari plafon, hingga ada yang merasa dijambak dari belakang saat membungkuk membersihkan kamar mandi. Siti sendiri pernah mengalami kejadian aneh. Saat membersihkan kamar 303, ia menyadari TV menyala sendiri, menampilkan siaran kosong. Hanya suara bisikan, seperti orang membaca mantra. Ia mencoba mematikannya, tapi TV itu tidak merespons. Sampai akhirnya, ia menyeka layar TV. Donman, bayangan wajahnya berbeda. Wajahnya tua, dengan mata hitam kosong dan mulut penuh darah. Ia langsung kabur dan tidak pernah masuk ke kamar itu lagi. Cerita-cerita ini bukan sekadar urban legend hotel, karena semua yang menceritakannya mengalaminya sendiri. Beberapa bahkan harus dirawat karena trauma. Yang lain memilih diam, menyimpan cerita itu dalam-dalam. Tapi satu benang merahnya jelas. Semua kejadian terjadi di lantai 3. Semua suara aneh, bayangan, sosok, dan teror muncul dari komar-komar yang sudah diberi makan sejak lama, dan banyak yang percaya bahwa kematian Bayu hanyalah puncak dari gunung es. Sebuah puncak yang muncul dari dasar danau yang sangat dalam, yang tak terlihat, tapi terus bergerak dari balik tirai malam,
para tamu datang dan pergi. Para pekerja datang dengan semangat dan pergi dengan ketakutan. Tapi entitas di hotel itu tetap tinggal, mengamati, menunggu, sampai ada yang cukup lengah untuk dijadikan pengganti. Karena mereka yang pernah dipanggil oleh kamar itu akan selalu membawa bagian dari lorong tersebut pulang bersama mereka. Di balik tembok hotel itu tersembunyi satu cerita yang hanya dibisikkan, tidak ditulis, tidak dibicarakan di ruang terbuka. Hanya mereka yang bekerja cukup lama dan cukup berani yang pernah mendengarnya. Bahwa bangunan itu sejak awal pembangunannya bukan sekadar tempat penginapan, tapi persembahan, tempat tumbuhnya perjanjian gaib yang disebut banyak orang sebagai ritual pesugihan. Isu ini bukan datang dari spekulasi sembarangan, bukan pula dari gosip warga luar, tapi berasal dari mantan kontraktor pembangunan hotel yang menghilang setelah mengatakan satu kalimat kepada seorang kepala tukang, bangunan ini gak bakal rugi, tapi bakal haus. Haus. Haus akan apa? Saat ditelusuri lebih dalam, tanah tempat hotel itu berdiri dulunya merupakan bekas kompleks bangunan tua yang terbakar habis pada era 80-an. Konon, itu adalah tempat berkumpulnya komunitas spiritual yang menganut ajaran tumbal jiwa. Tempat itu kemudian dibiarkan kosong selama puluhan tahun, hingga tiba-tiba dijual cepat dan dibangun hotel tanpa banyak publikasi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa proses pembangunan hotel itu begitu cepat? Mengapa tidak ada satupun berita media yang meliput pembukaan resminya? Dan siapa sebenarnya pemilik awal hotel tersebut? Tak ada yang tahu. Bahkan manajer hotel saat ini pun tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik. Semua urusan hanya lewat satu orang perantara, seorang pria tua berpakaian serba hitam yang datang 3 bulan sekali dan hanya berkata, "Cek kamar ke-317, pastikan tidak kosong terlalu lama." Kalimat itu selalu jadi alarm bagi sebagian staf lama. Seorang petugas keamanan pernah mengikuti pria itu secara diam-diam. Ia melihat pria itu masuk ke kamar 317 yang saat itu dikunci. Ia berada di dalam selama hampir 20 menit. Tidak terdengar suara apapun. Tapi saat keluar, lorong kamar mendadak bau kemenyan. Udara dingin seperti menembus kulit. Dan di pintu kamar, ada bercak merah seperti darah atau sesuatu yang mirip. Beberapa staf menyebut bahwa setiap kali pria itu datang, akan ada kejadian besar yang menyusul. Entah karyawan jatuh sakit tiba-tiba, tamu hilang dari kamar, atau gangguan-gangguan mistis yang muncul berhari-hari tanpa sebab. Konon, ada ruangan tersembunyi di hotel itu yang tidak tertera di denah bangunan. Letaknya diperkirakan di antara kamar 311 dan ke-315. Tidak ada pintu, tidak ada akses. Tapi malam-malam tertentu, jika berdiri di antara dua kamar itu, akan terdengar suara orang membaca doa aneh. Dan langkah kaki berjalan melingkar, seolah ada ritual yang sedang berlangsung. Di ruangan yang tidak kasat mata, seorang mantan kepala housekeeping yang kini tinggal di luar kota pernah mengaku secara pribadi bahwa pernah diminta membersihkan kamar sebelum tamu khusus datang. Tapi, saat masuk, kamar itu berbeda. Lantainya ditutup karpet hitam, cermin diselubungi kain putih. Di tengah ruangan, ada mangkuk tanah liat berisi darah ayam segar, bunga 7 rupa dan rambut manusia. Ia tidak pernah bertanya, hanya membersihkan sesuai perintah. Tapi setelah itu, ia sering sakit dan malam-malamnya dipenuhi mimpi didatangi sosok hitam tinggi besar yang terus berbisik, "Kau sudah lihat, sekarang milikkan sebagian jiwamu." Ia keluar dari pekerjaannya 2 minggu setelah kejadian itu. Cerita lain datang dari seorang tamu, VIP yang menginap selama 7 malam. Ia memesan kamar yang sama, ke-317, tidak mau diganti, tidak mau dibersihkan selama ia menginap. Setiap malam, ia memesan makanan dalam jumlah aneh 3 porsi, meski ia datang sendiri. Ia tidak pernah keluar kamar, bahkan tirai jendela tidak pernah terbuka. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah laporan dari petugas room service. Saat membawa makanan, ia sempat mengintip ke dalam. Ia melihat 2 kursi kosong di depan meja makan, tapi piringnya sudah berantakan, seperti habis digunakan. Dan di cermin ruangan, pantulan pria itu tidak sendirian. Ada sosok lain berdiri di belakangnya tinggi, kurus, mengenakan pakaian seperti kain kafan usang. Tapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Penyimpangan demi penyimpangan ini membawa satu kesimpulan kelam, bahwa hotel ini tidak berdiri atas usaha biasa. Bahwa sejak awal, bangunan itu disiapkan sebagai tempat aliran kekuatan tertentu. Dan pesugihan bukan hanya dugaan, tapi bagian dari perjanjian besar yang terus diberi makan. Ciri khas pesugihan tingkat tinggi adalah tumbal manusia atau pengganti nyawa yang harus diberikan secara berkala. Dan bila tidak diberikan, maka penghuninya akan mencarinya sendiri
Itulah yang diyakini terjadi pada Bayu, seorang pekerja baru, tak tahu apa-apa, masuk tanpa perlindungan. Donaka dipanggil. Pesugihan bukan hanya sekadar pemujaan untuk kekayaan. Ia adalah kontrak, dan kontrak gaib tidak mengenal waktu, tidak mengenal belas kasihan. Ia hanya mengenal satu kata, imbal balik. Karena semua yang ditumbalkan adalah bagian dari janji yang tak bisa dibatalkan. Dan selama hotel itu berdiri, selama lantai 3 masih hidup, akan ada jiwa-jiwa berikutnya yang dipilih. Setiap tempat yang memelihara energi kelam pasti meninggalkan jejak, entah berupa suara, aroma, atau yang paling jelas simbol, tanda-tanda yang bukan sekadar coretan, tapi perantara komunikasi dari dunia yang tidak terlihat. Dan di hotel itu, simbol-simbol itu ada, berserakan, tersembunyi, menanti siapa yang cukup awas untuk melihat, dan cukup bodoh untuk menyentuh. Semua dimulai dari sebuah laporan sederhana. Salah satu petugas housekeeping saat membersihkan kamar 309 menemukan kain segitiga kecil di bawah tempat tidur. Awalnya dikira sapu tangan milik tamu, tapi saat dibuka, terlihat jelas gambar mata terbuka dikelilingi angka ganjil dalam pola melingkar. Di sudut kain itu tertera huruf aksara Jawa kuno yang berarti sowan. Artinya, datanglah, atau lebih tepatnya, kau telah datang. Kain itu segera disimpan dan dibakar oleh petugas senior. Tapi sebelum dibakar, salah satu staf sempat mengambil foto dan menunjukkan kepada seorang paranormal dari Surabaya. Dan jawaban sang paranormal sangat singkat. Itu undangan, tapi bukan untuk manusia. Di waktu berbeda, salah satu teknisi listrik yang memperbaiki panel lantai 3 menemukan lilitan benang merah dan hitam di dalam lubang ventilasi dekat kamar ke-317. Benang itu diikatkan pada potongan kuku dan rambut yang sudah mengering. Bento, semacam itu menurut kepercayaan pesugihan Jawa adalah media pengikat roh. Semacam penanda agar entitas yang telah dipanggil tidak meninggalkan tempatnya, karena bila ia lepas, kau tidak hanya akan berhadapan dengan teror di satu ruangan, tapi seluruh bangunan akan menjadi sarangnya. Temuan paling mengerikan datang dari kolong kasur kamar 317. Setelah kematian Bayu, kamar itu ditutup untuk sementara waktu. Tapi sebelum benar-benar dikosongkan, tim pembersih diminta untuk membersihkan total semua sudut kamar. Saat salah satu petugas mengangkat kasur, ia menemukan kepingan logam kecil berbentuk segi 5. Permukaannya dipenuhi goresan halus, membentuk pola lambang menyerupai bintang terbalik, dan di tengahnya terukir wajah manusia tanpa mata. Benda itu berat, seperti perunggu tua. Tapi anehnya, dingin yang bukan berasal dari suhu ruangan, tapi seperti menyerap panas dari tangan yang menyentuhnya. Benda itu segera diamankan. Tapi malam harinya, petugas yang menemukannya mengalami mimpi buruk berulang. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam kamar hotel yang sama, sendirian. Lalu terdengar suara dari balik lemari. Itu milikku. Kau yang membangunkannya. Pejda. Itu mengundurkan diri seminggu kemudian. Ada pula koretan-koretan misterius di balik lukisan dinding. Lukisan di setiap kamar tampaknya biasa saja pemandangan, bunga, atau siluet kota. Tapi bila dibuka dari belakang, hampir semua figura di lantai 3 memiliki cap stempel kecil bertuliskan ngalap berkah, nyawane. Tulisan Jawa halus yang berarti meminta berkah dari nyawa. Beberapa staf percaya lukisan itu bukan hanya pajangan, tapi media pengintai, media yang menghubungkan ruang nyata dan ruang gaib. Tempat mereka bisa mengawasi setiap tamu yang datang dan memilih siapa yang lemah, siapa yang kosong, siapa yang siap dijadikan pengganti. Simbol lain ditemukan di atap plafon kamar mandi, terutama di kamar 312 dan ke-318. Saat dilakukan pengecekan kebocoran, teknisi menemukan lilin hitam yang menempel di bagian dalam atap, tersusun dalam formasi segitiga. Dan di tengahnya ada tulang jari yang membatu. Menurut seorang dukun yang diajak konsultasi diam-diam, itu adalah tulang jari mayat yang digunakan dalam ritual pemanggilan roh pelindung. Pelindung bagi siapa? Bukan bagi manusia, tapi bagi entitas pemilik tempat. Karena bangunan seperti ini bukan milik manusia sepenuhnya. Lalu ada satu temuan yang benar-benar membuat bulu kuduk para staf berdiri. Di balik salah satu panel listrik utama lantai 3 yang jarang dibuka. Karena letaknya di ruang teknisi sempit, ditemukan kertas lusuh berisi doa-doa dalam bahasa campuran Jawa, Kawi, dan Arab Pegon, tertulis tangan dengan tinta merah tua yang tidak luntur meski terkena air. Tinta itu setelah diuji bukan tinta biasa, melainkan darah kambing hitam. Di ujung lembar doa itu ada satu kalimat penutup, tumbal ke-7.
sudah datang. Jangan biarkan kosong terlalu lama. Kalimat ini menegaskan dugaan bahwa kematian Bayu adalah bagian dari rangkaian, bukan kebetulan, bukan tragedi biasa, tapi penggenapan janji yang harus dibayar dengan nyawa dan setiap simbol, setiap benda, setiap artefak gelap yang ditemukan, bukan sisa, tapi penanda aktif bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar sunyi, bahwa ritual terus berjalan, bahwa perjanjian masih hidup, dan selama simbol-simbol itu tidak dihancurkan, selama benda-benda itu tidak dikembalikan ke tanah, lorong itu akan terus terbuka, menghisap siapapun yang cukup bodoh untuk tidak percaya bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Kami datang bukan sebagai pahlawan, bukan untuk membuktikan bahwa kami lebih berani. Kami datang hanya untuk satu hal, mendengar, merasakan, dan menyaksikan sendiri apa yang selama ini hanya hidup dalam bisikan. Hotel ini tidak menyambut kami dengan keramahan. Bahkan sejak langkah pertama masuk ke dalam lobi, hawa dingin menyentuh kulit seperti tangan yang tidak tampak, menyelusup ke belakang leher. Tapi kami tetap melangkah. Tim lorong gaib dengan perlengkapan dokumentasi lengkap, alat perekam suara, EMF detector, kamera inframerah, dan beberapa benda pelindung spiritual mulai investigasi pada pukul 11 malam. Kami fokus pada satu area, lantai 3, tempat kematian Bayu. Tempat dari mana cerita demi cerita muncul. Tempat yang tidak pernah sepenuhnya gelap, tapi juga tidak pernah benar-benar terang. Pukul 23.37. Kami memulai dari lorong utama lantai 3. Langkah kaki kami terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena tekanan di udara terasa tidak biasa. Salah satu kru kami, Andi, merasakan mual mendadak dan jantung berdebar cepat, padahal ia yang paling siap secara mental. Saat ia menempelkan EMF detector ke dinding dekat kamar 317, alat itu bergetar keras, meski tidak ada sumber listrik di dekat situ. Dari arah belakang, terdengar suara roda troli didorong, padahal kami hanya berlima, dan semua berdiri di tempat yang sama. Kami mengejar suara itu, tapi lorong sepi. Pukul 00.12, kami masuk ke kamar ke-317. Kunci kamar disediakan khusus oleh pihak dalam yang menyadari adanya aktivitas janggal tapi tidak pernah bisa dijelaskan. Begitu pintu dibuka, udara dingin langsung menyergap. Aroma kemenyan samar lantai bersih, tidak ada yang aneh secara fisik. Tapi saat kami mematikan lampu dan mengaktifkan kamera inframerah, kami melihatnya ada titik panas di kursi pojok kamar. Seperti ada sosok duduk di sana, tidak bergerak. Kami diam beberapa saat. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali dari dalam lemari. Ketukan yang sangat jelas. Kami dekati lemari, dibuka perlahan, kosong, tapi di dinding belakang lemari tampak goresan yang tidak terhapus. Aku masih di sini. Pukul 00.51, kami melakukan sesi FPE Electronic Voice Phenomena. Salah satu kru, Rani, memegang perekam suara dan mengajukan pertanyaan. Siapa yang ada di sini? Apakah kamu yang memanggil Bayu? Apa yang kau inginkan? Swasta. Hening, tidak ada suara. Tapi setelah rekaman diputar ulang, di sela-sela keheningan, terdengar bisikan pelan. Nyawanya sudah lunas. Kami saling menatap. Sunyi, tapi di luar kamar, terdengar suara kereta piring bergetar. Kami pintu, lorong kosong. Tapi piring dan alat makan berserakan di lantai, seperti baru saja dilempar. Dan kursi di kamar 317 bergeser 10 cm ke kiri. Padahal tak seorang pun menyentuhnya. Pukul 01.3, kami menuju kamar ke-318. Dalam perjalanan, salah satu kamera merekam bayangan cepat melintas di depan kami. Seperti kain terbang, tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa. Di kamar 318, bau anyir lebih kuat. Dan di cermin kamar mandi, embun mulai muncul sendiri. Padahal tidak ada uap. Dari arah plafon, terdengar suara desahan pelan, seperti orang kehabisan napas. Salah satu alat kami, motion detector, menyala menandakan adanya gerakan. Tapi tak satu pun dari kami yang bergerak saat itu. Kami mulai merasa terpantau. Pukul 02.14, kami menuju area belakang lift lantai 3. Tempat ini tidak banyak dikenal orang. Tapi seorang staf lama menyebut bahwa disinilah jalur energi mengalir paling kuat. Kami duduk diam di sana, melakukan sesi sunyi selama 5 menit. Dan itulah momen paling mencekam. Semua alat kami mendadak mati. Kamera, mikrofon, EMF, hanya audio backup HP yang masih merekam. Dalam keheningan itu, kami mendengar suara samar. Satu telah diambil. Siapa berikutnya? Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepala kami. Kami semua mendengarnya serentak. Meski tidak terekam oleh alat apapun. Pukul 03.0, kami akhiri investigasi. Tubuh terasa berat,
pikiran mengambang. Dan yang paling aneh, ketika kami turun ke lobi, jam di resepsionis menunjukkan jam 2:17, padahal jam di alat kami sudah 03,0 tepat. Kami kehilangan waktu. Lebih dari 40 menit. Kesimpulan awal kami, hotel ini menyimpan jalur energi aktif. Bukan hanya sisa emosi atau trauma, tapi entitas yang terus bergerak, bersifat cerdas, mengetahui kehadiran kami, dan mungkin tidak suka dilihat. Kami pulang membawa banyak pertanyaan, dan saat materi kami ditinjau ulang, satu hal membuat kami terpaku. Di video terakhir dari kamera lorong lantai 3, tepat sebelum mati, terlihat sesosok bayangan berdiri di ujung lorong. Berambut panjang, wajah kabur, dan tangan menempel di dinding, menatap ke arah kamera, menatap ke arah kita semua. Beberapa dari kalian mungkin masih bertanya, apakah semua ini nyata atau hanya rangkaian kebetulan yang disusun dalam narasi menakutkan? Apakah Bayu, banner-banner, korban dari ritual gelap, atau hanya seseorang yang kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Di titik ini, jawabannya bukan hal yang mutlak, karena dunia gaib tidak bisa dibuktikan dengan logika semata, dan kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa kita terima dengan akal. Yang pasti, setelah semua investigasi dilakukan, setelah semua cerita dikumpulkan, dan setelah kami sendiri merasakan langsung kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, kami tahu ada kekuatan yang bersemayam di tempat itu. Hotel itu bukan hanya bangunan, ia adalah tubuh, dan lantai 3 adalah jantungnya. Tempat semua energi terkumpul, tempat di mana batas antara dunia ini dan dunia lain menipis, dan selama kontrak itu belum selesai, selama simbol-simbol gaib masih tertanam, selama kamar-kamar tertentu masih dihuni oleh entitas yang tak mau pergi, akan selalu ada korban berikutnya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi cepat atau lambat akan ada orang baru yang masuk tanpa perlindungan, yang tertawa tanpa rasa waspada, yang membuka pintu tanpa tahu bahwa yang menjawab bukan manusia. Kami dari lorong gaib tidak datang untuk menakut-nakuti. Kami datang untuk membuka mata bahwa ada sisi lain dari dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan. Bahwa tidak semua tempat dibangun untuk manusia semata, dan terutama bahwa kekayaan dan kesuksesan yang diburu dengan cara gelap akan selalu meminta bayaran. Bayaran yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Bayaran yang bisa mengambil jiwa. Untuk kalian semua yang menonton, kami ingin sampaikan beberapa pesan penting. Jangan terlalu cepat mengejar kemewahan jika kalian tidak tahu dari mana asalnya. Banyak tempat indah, megah, mewah, tapi dibangun di atas penderitaan. Bukan penderitaan manusia, melainkan penderitaan entitas yang dikorbankan. Dan kini menuntut kembali selalu waspada terhadap tempat baru yang terasa tidak biasa. Kalau kalian masuk ke suatu ruangan dan tiba-tiba merasa merinding, sesak, atau ingin pergi tanpa alasan, ikuti naluri itu. Karena tubuh kita lebih peka dari pikiran. Jangan sombong terhadap yang tak terlihat. Mereka tidak selalu jahat, tapi mereka juga tidak selalu diam. Dan yang terakhir, jangan pernah mengetuk pintu kamar yang tidak kalian pesan, karena kalian tidak tahu siapa yang akan membukanya dan siapa yang akan mengikut pulang. Kami harap kisah ini bisa menjadi peringatan bahwa dunia mistis bukan hanya cerita kosong di balik senja. Ia hidup, bernafas, dan kadang lebih dekat dari yang kalian kira. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lorong Gaib, karena kami akan terus menelusuri tempat-tempat angker, mengungkap kisah-kisah gelap yang terlupakan, mempertemukan kalian dengan kenyataan yang lebih menakutkan dari mimpi buruk. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya. Tetap waspada, dan ingat, jangan buka pintu kalau tidak ada yang mengetuk.